untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membaca tabel periodik. Jadi kalau misalkan kalian udah beli atau udah print, terus kalian bingung ini tuh kotak-kotak apa, kolom apa, tabel apa, ini huruf-huruf apa. Nah, kalian bisa cara membaca itu secara kimia. Kemarin juga udah kalian sempat belajar sedikit cara membacanya, yaitu adalah seperti ini. Misalkan kita ambil yang unsur Mg. Mg itu merupakan lambang unsur dari logam magnesium. Jadi magnesium itu lambang unsurnya Mg. Kemudian ada angka 12 dan ada angka 24,305. Yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil yang angka 12. Berarti yang 12 ini adalah sebagai nomor atom, sedangkan yang lebih besar ini disebut sebagai nomor massa. Nah, kalau ada koma-komanya 24,305 ini semakin memperkuat bahwa ini adalah sebagai nomor massa, bukan nomor atom. Jangan sampai terbalik. Kemudian untuk perkembangan sistem tabel periodik unsur, ini ada 5 kali perkembangan. Yang pertama adalah sistem logam dan non-logam, kemudian dikembangkan lagi menjadi triad Dobereiner, hukum Octav-Newland, sistem periodik Mendeleev, dan yang terakhir kita pakai saat ini adalah sistem periodik modern. Kita rinci satu persatu, mulai dari sistem logam dan non-logam. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi kalau untuk yang sistem logam dan non-logam itu dulu hanya mengelompokkan unsur ke dalam 4 jenis unsur, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian untuk yang triad Dobereiner itu mengelompokkan ke dalam 3 kelompok unsur dalam satu golongan. Jadi ke dalam tiga triad seperti ini. 3 kolom seperti ini. Kemudian untuk yang hukum Octav-Newland itu seperti ini. Sistem periodik Mendeleev ini sudah mulai lebih rumit, dan yang terakhir adalah sistem periodik unsur modern yang kita gunakan sampai saat ini. Rinciannya seperti apa? Kita mulai dari sistem logam dan non-logam. Ini dicetuskan oleh Antoine Lavoisier. Zaman dahulu ketika Antoine ini mencetuskan itu dulu masih ada 33 unsur. Nah, dari 33 unsur itu, kan kalau sekarang 118 ya, kalau dulu itu masih 33 unsur, dan itu digolongkan menjadi 4 macam, yaitu unsur gas, unsur non-logam, unsur logam, dan unsur tanah. Untuk unsur gas itu yang termasuk ke dalam unsur gas menurut Antoine ya ini adalah cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kemudian untuk unsur non-logam itu menurut dia ada sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, asam borak. Untuk unsur logam ini ada beberapa yang kita pasti udah tahu ya, ada tembaga, ada besi, ada mangan, ada platina, ada emas, nikel, dan segalanya. Kemudian untuk unsur tanah ini menurut Antoine ada kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Kemudian dikelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, apa kelemahan pengelompokan menurut Antoine Lavoisier ini? Pengelompokannya adalah masih terlalu umum, dan ini merupakan suatu kelemahan. Masih terlalu umum sekali ini cara mengelompokkannya. Padahal seharusnya kalau yang benar itu kan dalam satu kelompok itu seharusnya memiliki sifat-sifat yang mirip. Tapi kalau ini belum, ini masih sangat terlalu umum sekali. Tetapi kelebihannya sudah mulai mengelompokkan 33 unsur yang ada berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Jadi dibandingkan ilmuwan yang sebelumnya, ini si Antoine ini udah lumayan, ini udah mulai mengelompokkan. Kan kalau yang sebelumnya tidak dikelompokkan sama sekali. Kemudian yang kedua, menurut triad Dobereiner, ini ilmuwan pertama yang mengembangkan sistem periodik unsur.
De Brenner membuat kelompok-kelompok unsur yang masing-masing kelompok terdiri atas 3 unsur, disebut triad. Dalam satu triad, massa atom unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Misalnya adalah ini. Ini dalam satu triad itu ada kalsium, strontium, dan barium. Nah, massa atom unsur yang terletak di tengah, massa atom strontium ini nanti adalah merupakan rata-rata dari penjumlahan massa atom kalsium dan juga barium. Jadi kalau seperti ini nanti adalah massa atom kalsium adalah 40, ditambahkan dengan yang ketiga ini adalah 137, kemudian dibagi 2 kan 88,5. Nah, kemudian dibulatkan, akhirnya menjadi massa atom strontium ini sebesar 88. Ada lagi tabel triad de Brenner yang lain selain kalsium, strontium, dan barium, ada lagi litium, natrium, kalium, kemudian kalsium, strontium, barium. Dan selanjutnya, ini nanti tidak perlu kalian hafalkan. Macam-macam triadnya itu nggak perlu dihafalkan, yang penting kalian tahu perkembangan sistem periodik unsur menurut masing-masing peneliti atau ilmuwan itu bagaimana. Yang penting kalian memahami aja, tapi nggak perlu dihafalkan. Yang penting kalian tahu prinsip pengelompokan masing-masing perkembangan menurut ilmuwan itu bagaimana prinsip pengelompokannya. Kelemahannya adalah kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Jadi begini kelemahannya menurut triad de Brenner ini. Di luar ini, itu ada unsur-unsur lain yang sebenarnya itu misalkan mirip dengan litium, natrium, kalium, tapi kan nggak bisa dimasukkan di sini karena kan maksimal hanya 3 gitu. Kelebihannya, ya ini udah mulai adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Ini kelebihannya udah mulai mirip ya dalam satu kolom ini, dalam satu triad ini masing-masing memiliki kemiripan. Ini udah mulai ada kelebihan dengan adanya pengelompokan yang lebih spesifik. Kalau yang Antoine Lavoisier tadi masih terlalu umum. Yang ketiga adalah hukum Octave Newland. Ini mengurutkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Bagaimana keteraturan yang ditemukannya? Nah, ini seperti ini. Ini tabelnya tidak hanya 3 dalam satu kolom. Kalau yang triad de Brenner tadi kan hanya ada 3 unsur. Kalau ini udah mulai ada banyak nih, masing-masing unsur. Dan keteraturan yang ditemukan Newland ini ternyata dalam satu golongan, dalam satu kolom ini memiliki keteraturan kenaikan massa atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi urut gitu, ada keteraturannya. Nah, unsur-unsur kimia ini diurutkan dari kiri ke kanan. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, yaitu unsur ke-1 dan ke-8, kemudian unsur 2 dan unsur ke-9 ini menunjukkan kemiripan sifat atau kelompok unsur-unsur yang mirip akan terulang setiap 8 unsur. Jadi yang berselisih 1 oktav kan kalau dalam tangga nada itu 1 oktav artinya apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya, selisih 7. Nah, antara unsur ini dengan nomor 1 dengan nomor 8 ini ternyata sifatnya mirip. Jadi Newland ini menemukan yang mirip itu adalah H dengan F dengan Cl, pokoknya yang selisih 1 oktav. Kemudian kalau yang bawahnya ya nomor 2 berarti dengan nomor 9 dengan nomor 16. Kalau yang nomor 3 berarti nanti miripnya dengan nomor 10 dan nomor 17. Jadi miripnya nanti ke arah kanan. Unsur-unsur kimia diurutkan dari kiri ke kanan kalau menurut Newland. Jadi keberulangan unsurnya itu terulang setiap 8 unsur atau yang selisih 1 oktav atau selisih 7. Kelebihannya adalah Newland merupakan orang yang pertama kali menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia itu bersifat periodik. Periodik tadi artinya apa? Artinya memiliki kemiripan sifat. Kelemahannya yaitu hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan. Tapi jika diteruskan ternyata kemiripan sifat sangat terlalu dipaksakan. Misalnya Zn itu lambang unsur seng. Mempunyai sifat yang cukup berbeda sebenarnya dengan
Be, magnesium, dan kalsium. Ini ya Zn. Ini kan kalau menurut Newland seharusnya dia akan mirip dengan kalsium dengan magnesium. Tetapi sebenarnya pada dunia nyata sifatnya itu sebenarnya nggak terlalu mirip. Jadi kayak hanya dipaksakan gitu, ini terlalu dipaksakan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah hukum oktav Newland hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah. Gitu. Nah ini menurut Newland tadi ya, berulang setiap satu oktav. Satu oktav itu ya selisih 7 berarti. Nah ini nanti si H akan memiliki sifat yang hampir mirip dengan F, Cl, Co, Ni, dan selanjutnya. Kemudian nomor atom 2 ini akan memiliki sifat yang hampir sama. Li ini dengan Na, K, Cu, pokoknya ke bawah gini. Nah si Newland ini dia mengurutkan nomor urut, hanya nomor urut ya ini, bukan nomor atom. Jadi kalau Newland ini masih menggunakan nomor urut aja. H nomor urutnya 1, Li nomor urut 2, G nomor urut 3, sampai nomor urut 56. Jadi ini kalau yang Newland ini belum nomor atom ya mengurutkannya. Kalau nomor atom itu nanti di sistem periodik modern. Nah ini sistem periodik Mendeleev. Jika unsur disusun menurut massa atom yang meningkat, maka unsur-unsur dengan sifat yang sama akan tersusun secara periodik. Dikelompokkan ke dalam ini 8 kolom ya. Grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom dan 12 baris. Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi baris ini, baris ke-1 ini disebut periode 1. Kemudian baris kedua disebut periode 2 dan selanjutnya. Unsur-unsur satu kolom dan satu baris memiliki sifat yang mirip. Jadi dalam satu kolom ini menurut Mendeleev sifatnya mirip. Kemudian dalam satu periode sifat-sifatnya juga saling mirip. Jadi misalnya lagi golongan 7 ini. Ya ke bawah ini sifatnya mirip semua. Atau periode ke-8. Ya sebaris ini sifatnya mirip semua. Gitu. Kenapa ini ada kotak-kotak kosong? Nah, Mendeleev menyediakan kotak kosong untuk unsur-unsur yang menurut dugaannya akan ditemukan pada masa mendatang. Mendeleev memberi nama unsur-unsur tersebut dengan istilah eka aluminium. Ini eka aluminium. Kemudian selanjutnya di masa depan itu ternyata ditemukan boron, tapi dia menyebutnya eka boron dulu. Silikon 72. Jadi yang berwarna ungu ini sama Mendeleev dikosongin karena dia yakin suatu saat ini akan ditemukan di masa mendatang. Dan ternyata benar. Pada tahun berikutnya ini ditemukan. Ada aluminium, ada boron, ada silikon. Ini pada tahun 1875 akhirnya ditemukanlah unsur yang sifatnya mirip dengan eka aluminium dan disebut dengan gallium. Nah, pada tahun selanjutnya eka boron ini yang hampir mirip dengan boron kemudian kan ditemukan, dikasih nama skandium. Eka aluminium, kemudian eka aluminium itu artinya yang mirip dengan aluminium ya. Ditemukan unsur tersebut diberi nama gallium. Kemudian ditemukan juga unsur yang mirip dengan eka silikon, akhirnya diberi nama germanium. Makanya banyak yang bilang Mendeleev itu seperti peramal di dunia kimia karena dia bisa meramalkan suatu saat akan ada unsur-unsur yang ditemukan. Tapi dia meramalkannya tentu saja secara saintis. Kelebihan Mendeleev ini, unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang mirip dan berubah secara teratur. Kemudian dapat meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan. Kelemahannya adalah ada beberapa urutan unsur yang terbalik jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatif. Misalnya telurium atau Ts, nomor massanya 128 ditempatkan sebelum I. Padahal kan seharusnya setelah I ya. Kemudian adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Ini misalnya, sebentar. Nah ini. Di sini ada mana tadi yang telurium.
nomor atom 128 malah diletakkan sebelum 127 ini. Padahal kan menurut Mendeleev unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi massa atomnya tuh meningkat, semakin ke kanan semakin meningkat. Tapi ini 128-nya malah di sebelah kiri 127. Nah, akhirnya berkembanglah sistem periodik modern yang kita gunakan sampai saat ini, yaitu mengurutkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kalau yang Mendeleev tadi berdasarkan massa atom, tapi yang benar adalah berdasarkan nomor atomnya, yaitu menurut sistem periodik modern ditemukan oleh Henry Moseley. Saat itu pengetahuan tentang teori atom sudah berkembang. Atom selanjutnya diketahui tersusun sebagai proton, elektron, dan neutron. Jumlah proton merupakan sifat khas unsur. Setiap unsur mempunyai jumlah proton tertentu yang berbeda dari unsur lain. Makanya setiap unsur itu memiliki nomor atom yang berbeda-beda. Ini kalau yang menurut Mendeleev tadi, itu tellurium, kalau berdasarkan naikan nomor massa ya, ternyata tellurium itu di sebelah kirinya iodium. Padahal kan seharusnya dari kiri ke kanan naik, ini dari kiri ke kanan malah turun, dari 128 menjadi 127. Nah, kenapa bisa kayak begini? Kenapa tidak tidak sesuai? Kenapa ada pengecualian seperti ini? Nah, karena si Mendeleev tadi mengurutkan berdasarkan kenaikan nomor massa. Kalau berdasarkan kenaikan nomor massa, ya memang turun dari 128 menjadi 127. Terus kenapa Mendeleev tidak membalik aja, yang I-nya di sini, TE-nya di sini? Ya nggak gitu juga kan, karena dalam satu kolom ini kan sifatnya harus sama. TE ini memiliki sifat yang hampir sama dengan U, W, MO, SE, CRS, dan O. Kalau I-nya yang dicemplungkan di sini, sifatnya I nanti beda sendiri. Kalau TE dibalik di sini, ya TE nggak cocok sifatnya sama BR, MN, CL, dan F. Oleh karena itu, TE-nya memang harus di sini, dan I-nya memang harus di kolom nomor 8, TE di kolom nomor 7. Lalu bagaimana ini kok sifatnya ternyata tidak teratur, dari 128 malah turun ke 127, padahal menurut Mendeleev seharusnya semakin ke kanan semakin naik, ini malah semakin turun. Karena itu tadi, karena Mendeleev mengurutkan berdasarkan kenaikan massa atom. Ini kan massa atom. Sedangkan menurut periodik modern berdasarkan nomor atom, bukan massa atom. Jadi kebalikannya yang Mendeleev. Ini tellurium memiliki nomor massa 128, tapi nomor atomnya adalah 52. Kemudian iodium itu memiliki nomor massa 127. Tetapi nomor atomnya adalah 53. Nah, kalau kayak gini kan baru benar. Dari kiri ke kanan naik. Ini 50, nomor atom 50, nomor atom 51, nomor atom 52, nomor atom 53. Nah, ini baru benar. Jadi, pada intinya perbedaan sistem periodik modern menurut Moseley dengan yang Mendeleev tadi. Kalau yang Mendeleev itu mengurutkan berdasarkan kenaikan nomor massa. Makanya ini nggak cocok. Sedangkan kalau yang periodik modern mengurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Sehingga ini cocok, dari kiri ke kanan nomor atomnya selalu naik. Ini ya, penyusunan tellurium dan iodin yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatif ternyata sesuai kalau diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Kelebihan sistem periodik modern ini adalah berhasil memperbaiki kekurangan Mendeleev, ya kan, yang tadi. Kemudian berhasil menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik itu sesuai dengan kenaikan nomor atom, bukan massa atom. Kelemahannya masih ada beberapa elemen kenaikan massa atom relatifnya yang ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom. Kemudian setelah ditemukannya unsur-unsur baru yaitu gas mulia. Gas mulia itu golongan 8A, di tabel periodik ada di golongan paling kanan sendiri. Ternyata tidak dapat diletakkan pada tabel periodik Moseley untuk yang unsur transuranium. Begitu. Nah, ini adalah tabel periodik modern yang
pertama kali ditemukan, jadi masih ada berapa unsur ini? Belum ada 118 unsur gitu. Ini adalah golongan 1, golongan 2 sampai golongan 7 dan kemudian yang ini disebut golongan 8A pada masa mendatang. Susunan periodik yang disusun Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk yang sekarang ini dengan mengikuti hukum periodik bahwa bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Oke, cara membaca tabel periodik adalah dari kiri ke kanan ini disebut golongan, sedangkan dari atas ke bawah disebut periode. Paling kiri adalah golongan 1A, kemudian ini golongan 2A, ini golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan ini adalah golongan ke-8. Disebut A karena ini merupakan golongan utama. Kemudian yang B ini adalah bukan golongan utama. Ini ada golongan 3B, golongan 4B, golongan 5B, golongan 6B, 7B, 8B, golongan 1B, dan golongan 2B. Kemudian untuk periodenya ini ada periode 1. Periode 1 itu ya yang segaris, ini isinya H sama HE. Kalau periode 2 ini isinya ada LI, BE, BC, NO, F, NE. Ini periode ketiga isinya ada NA, MG, AL, SI, P, SC, LAR. Ini periode keempat isinya ada banyak. Periode kelima isinya ada banyak dan seterusnya. Pokoknya kalau yang periode itu yang sebaris gitu. Nah, kalian harus hafal loh, paling tidak 8 golongan unsur utama. Paling tidak 1A itu isinya golongan apa aja. Kemudian golongan 2A isinya apa aja unsurnya. Golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A itu apa aja. Yang kalian hafalkan hanya golongan 1A sampai 8A. Kalau yang golongan B ini nggak usah yang di tengah ini. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Oke, yang ini kita lanjutkan setelahnya nanti. Yang penting kalian belajar dulu mengenai ini. Nah, tugas kalian nanti kalian mencari jembatan keledai atau cara menghafalkan golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A. Ini cara menghafalkan yang cepat itu bagaimana? Itu adalah PR kalian. Nanti kalian tulis di buku tulis jembatan keledainya, kemudian difoto dan diupload di Classwork. Kalian bisa browsing lewat internet bagaimana cara menghafalkannya atau menyingkatnya menjadi suatu kalimat supaya mudah dihafalkan. Atau bisa juga kalian membuat jembatan keledai sendiri. Saya contohkan misalkan golongan 2A ini. Ada unsur BE, MG, CA, SR, BA, RA. Kan ngafalinnya susah banget. Kalian cari jembatan keledai, misalnya bebek, mangan, cacing, seret banget rasane. Nah, kayak gitu loh maksud saya. Jadi kalian membuat suatu kalimat untuk menghafalkan masing-masing golongan dari 1A sampai 8A. Gitu ya. Misalkan golongan 8A ini cara menghafalkannya adalah heboh negeri Arab karena serangan radon. Kayak gitu kan bebas cara menyingkatnya. Bisa browsing di internet, bisa tanya kakak kelas, bisa bikin sendiri. Gitu ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan, 1A cara menyingkatnya gimana, 2A cara menyingkatnya gimana, sampai golongan 8A cara menyingkatnya gimana. Kalau udah ditulis, difoto, terus di-upload di Classwork. Selamat mengerjakan!